Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Nasari, NIM 12405193292. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna dan tenaga kerja. Persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang atau tidak sebanding. Kemungkinan yang terjadi adalah pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual, sedangkan pembelinya juga begitu, satu pembeli ataupun beberapa pembeli. Di sini ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu jumlah pembelinya banyak, sedangkan jumlah penjualnya adalah terbatas. Produk yang ditawarkan atau produk yang dijual adalah produk homogen, artinya produk tersebut tidak ada pengganti yang mirip. Semua pihak leluasa memainkan harga, artinya pihak yang berada di pasar persaingan sempurna dapat menentukan harga-harga dari barang tersebut. Yang terakhir adalah sulit masuk pasar, artinya apabila ada penjual baru yang ingin memasuki pasar, maka ia akan sulit untuk masuk wilayah pasar karena akan banyak hambatan dan gangguan. Jenis pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3, yaitu yang pertama pasar monopoli, kedua pasar oligopoli, dan yang terakhir adalah pasar monopolistik. Pasar monopoli. Pasar monopoli berarti mono artinya satu. Jadi pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja atau satu penjual. Ciri pasar monopoli tersebut adalah industrinya satu perusahaan atau penjualnya hanya ada satu. Itu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sulit masuk pasar karena banyak hambatan dan gangguan yang akan dilalui oleh penjual baru. Dapat mempengaruhi penentu harga karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya penjual dalam pasar. Jadi perusahaan ini dapat menguasai harga pasaran dengan sangat mudah. Contoh perusahaan monopoli adalah perusahaan kereta api, terus perusahaan PT PLN atau perusahaan listrik negara. Kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli tentunya adalah keuntungan si penjual yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kan penjual hanya ada satu dan itu konsumennya banyak. Jadi konsumen tersebut akan membeli barang di si perusahaan ini. Yang kedua, menghindari produk penipuan atau peniruan. Yang ketiga, menimbulkan skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi. Yang keempat, terjaga kesinambungan stabilitas perusahaan. Sedangkan kelemahan dari pasar monopoli adalah pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang lain. Jadi pembeli harus membeli barang yang diinginkan itu di perusahaan ini. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan saja. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi pada pembeli. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana akan terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan yang di dalamnya terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang sama. Tetapi barang tersebut memiliki ciri khas atau ciri khusus yang dapat membedakan antara barang satu dengan barang punyanya perusahaan lain. Ciri-ciri pasar monopolistik adalah banyaknya penjual. Barang yang dijual merupakan barang yang memiliki ciri khusus atau differentiated product. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuasaan atas barangnya sendiri. Yang keempat,
Setiap penjual harus aktif untuk mempromosikan barangnya supaya mereka dapat memenangkan pasar persaingannya dengan perusahaan lain. Yang terakhir, keluar masuk pasar yang lumayan mudah. Dampak positif pasar monopolistik ini adalah barang yang dijual beda-beda walaupun fungsinya sama. Arti beda-beda di sini adalah barang yang ditawarkan oleh si penjual itu memiliki kualitas, harga, dan pelayanan yang berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan terdorong mengadakan inovasi barang. Semakin barangnya berinovasi bermacam-macam, maka perusahaan tersebut akan maju atau berkembang. Dan terakhir, masyarakat selalu mendapatkan pelayanan yang baik. Terus dampak negatif. Dampak negatif adanya pasar monopolistik ini adalah biaya mahal untuk masuk pasar. Terus persaingan sangat berat karena persaingan produk yang ternama. Kalau kita ingin masuk ke suatu pasar monopolistik ini, kita harus bisa menyeimbangkan produk-produk yang ditawarkan itu lebih berinovasi agar si pembeli itu minat untuk membeli produk baru unggulan dari perusahaan tertentu. Keseimbangan perusahaan monopolistik dapat menikmati laba supernormal pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjangnya perusahaan hanya menikmati laba yang normal. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar permintaan dengan penawaran di mana terdapat beberapa penjual yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-cirinya adalah terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Terus, barang yang dijual dapat homogen dan dapat juga berbeda-beda. Terdapat halangan yang cukup kuat untuk masuk ke wilayah pasar. Satu di antara oligopoli adalah market leader atau pemimpinnya, yaitu penjual yang memiliki pangsa pasar yang terbesar. Penggunaan iklan sangat intensif. Terus terdapat hambatan dalam memasuki pasar. Dampak negatif dari pasar oligopoli ini adalah keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Terus timbul inefisiensi produksi, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Harga yang dibayar pembeli seharusnya lebih murah, namun karena adanya promosi iklan-iklan yang membuat barang tersebut menjadi mewah, akan mempengaruhi harga juga karena harga tersebut akan relatif lebih mahal karena kan ada biaya iklan-iklan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tenaga kerja. Di sini tenaga kerja dibagi menjadi 4 bagian, yaitu permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan value of MP. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah kerja atau jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan di dalam sebuah perusahaan. Jumlah tenaga kerja harus sesuai dengan tingkat upah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah dan kurva value of MP. Sebagai contoh gambarnya adalah
kurvanya adalah WO ini adalah upah yang harus dikeluarkan perusahaan, sedangkan LO adalah jumlah pekerja yang harus dimiliki perusahaan. Dan ini adalah titik perpotongan, yaitu titik value of MI. Upah ini mengukur jumlah output yang harus dibayar perusahaan untuk setiap pekerjanya dan akan menghasilkan kenaikan output. Akan tetapi, apabila tenaga kerja ditambah dan faktor produksi lain tetap, maka itu akan menimbulkan penurunan hasil output. Atau dengan kata lain, apabila tenaga kerja ditambah ketika hasil output sudah maksimal, maka itu akan menurunkan hasil output. Jadi, pertambahan tenaga kerja pada titik tertentu itu juga akan dapat menurunkan hasil output atau MPP-nya. Yang kedua yaitu penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam waktu tertentu. Dalam arti, pekerja boleh seenaknya saja untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk memilih untuk menetapkan waktu yang harus dilakukan untuk bekerjanya. Jadi di sini waktu bekerja ditentukan sendiri oleh tenaga kerja tersebut. Yang terakhir yaitu teori upah. Teori upah terjadi ketika adanya interaksi antara penawaran dan permintaan oleh si tenaga kerja tersebut. Bentuk kurva penawaran mengarah ke atas, berarti semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan tingkat upah akan membesar. Sedangkan bentuk kurva permintaan mengarah ke bawah, artinya semakin ke bawah tingkat upah akan semakin banyak pekerja yang diserap oleh perusahaan. Ini adalah contoh kurvanya. Jadi ini adalah contoh kurva penyamaan upah. Dapat dilihat. Ini kita tarik garis atau slope penawaran, lalu garis slope permintaan. Lalu pada titik ini adalah titik penyamaan upah yang harus dilakukan oleh perusahaan tertentu atau perusahaan itu. Ya, itulah pembahasan materi tentang tenaga kerja dan pasar persaingan tidak sempurna dari saya. Untuk penjelasan kurvanya saya hanya menjelaskan 2 saja, karena kurva-kurva yang lain sedikit kurang paham. Dan apabila ada materi yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.